Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Elina, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan mini proposal tesis saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrizal, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah metodologi penelitian, dan kepada teman-teman seperjuangan saya di program Magister Manajemen. Adapun judul mini proposal tesis saya adalah pengaruh kepemimpinan, pelatihan, dan tunjangan kinerja terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Adapun latar belakang masalah untuk proposal tesis saya adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan bahwa salah satu pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah melalui pengendalian jumlah penduduk. Dan penyuluh keluarga berencana merupakan faktor penting di dalam menjalankan program keluarga berencana. Akan tetapi, kinerja penyuluh keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat khususnya dirasakan masih belum optimal. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengubah posisi program keluarga berencana yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan program di lapangan. Nah, kemudian daripada itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji terkait dengan kinerja penyuluh keluarga berencana tersebut. Adapun faktor yang penulis akan lakukan kajian terkait dengan kinerja penyuluh keluarga berencana antara lain adalah kepemimpinan, pelatihan, tunjangan kinerja, dan komitmen organisasi. Dan rumusan masalah yang ada dalam proposal tesis ini menurut penulis terkait dengan judul yang penulis akan teliti adalah yang pertama, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana? Yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana? Dan yang ketiga, apakah tunjangan kinerja berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana? Dan yang keempat, apakah komitmen organisasi mampu memoderasi kepemimpinan terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana? Apakah komitmen organisasi mampu memodernisasi pelatihan terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana? Dan apakah komitmen organisasi mampu memoderasi tunjangan kinerja terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana? Dan tujuan penelitian tentu dalam hal ini terkaitan dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian adapun manfaat penelitian menurut teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding antara teori yang didapat di bangku kuliah dan fakta di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Dan dalam manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca, terutama sekali bagi lembaga yang dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki manajemen lembaganya, sehingga dapat memberikan nilai positif kepada lembaga dan meningkatkan kinerja lembaga. Kemudian bab 2, ada bab 2 kajian teori. Di sini kita menjelaskan tentang poin 1 tentang kinerja menurut Armstrong and Baron. Kinerja mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi.
kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kemudian kepemimpinan, menurut Samuji, nyatakan bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang individu, sementara ia terlibat dalam pengarahan kegiatan-kegiatan kelompok. Kemudian pelatihan, menurut Ivan Cevic, pelatihan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang atau sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian komitmen organisasi, Ruth Robbins dan Judge juga menjelaskan bahwa komitmen adalah suatu keadaan di mana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Kemudian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proposal tesis yang penulis akan teliti adalah pertama Leila Moradi pada tahun 2018 dengan judul The Effect of Organizational Commitment and Expanding on Italian Job Performance, International Journal Advanced Science, dengan alat analisis regresi linear berganda atau SPSS dan Microsoft Excel. Dengan hasil penelitian, hasilnya menunjukkan pelatihan kerja dan komitmen organisasi adalah faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi karyawan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, Lutfia Tulkisnah dari 2018 dengan judul The Effect of Job Training, Job Environment, and Organizational Commitment on Employees Performance at Royal Hotel Jember dengan alat analisis regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Royal Hotel Jember. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Royal Hotel Jember, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Royal Hotel Jember. Kemudian Roger Dom pada tahun 2017, Moderating Effect and Employee Training on the Relationship between Organizational Commitment and Employee Performance among Insurance Firms in Eldoret dengan alat analisis regresi linear berganda. Kesimpulannya, komitmen afektif positif mempengaruhi kinerja karyawan, sementara pelatihan moderasi sebagian hubungan antara afektif karyawan, komitmen, dan kinerja. Kemudian, adapun kerangka konseptual dalam proposal tesis yang akan penulis teliti adalah untuk mengetahui apakah fungsi kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja penyuluh KB, kemudian pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja penyuluh KB, dan tunjangan kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja penyuluh KB, dan apakah komitmen organisasi dapat memoderasi kepemimpinan, kemudian pelatihan, dan tunjangan kinerja. Adapun hipotesis dari proposal penelitian penulis adalah yang pertama, diduga kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana secara parsial. Yang kedua, diduga pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana secara parsial. Yang ketiga, diduga tunjangan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana secara parsial. Yang keempat, diduga jika kepemimpinan dikuatkan dengan komitmen organisasi, maka kinerja penyuluh keluarga berencana akan meningkat. Diduga jika pelatihan dikuatkan dengan komitmen organisasi, maka kinerja penyuluh keluarga berencana akan meningkat. Kemudian diduga jika tunjangan kinerja dikuatkan dengan komitmen organisasi, maka kinerja penyuluh keluarga berencana akan meningkat. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Kemudian populasi dari penelitian adalah pegawai negeri sipil penyuluh keluarga berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat sebanyak 315 pegawai. Kemudian sampel dalam penelitian ini, metode pemilihan sampel digunakan metode purposive sampling, pemilihan sampel bertujuan dengan kriteria 1. PNS penyuluh keluarga berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua adalah dengan masa kerja minimal 2 tahun. Kemudian jenis dan sumber data primer yang berupa penyebaran kuesioner, dan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi dan penelitian terdahulu. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pada definisi operasional variabel, ada 5 variabel. Yang pertama adalah kinerja dengan variabel Y berdasarkan Robin and Sento dalam Tribudi dan
kawan-kawan 2018, indikator kinerja dapat diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Dan kita ukur dengan skala Likert. Kemudian kepemimpinan, variabel X1, indikator kepemimpinan menurut Kartono 2013. Di antaranya adalah kemampuan analitis, keterampilan berkomunikasi, keberanian, kemampuan mendengar, dan ketegasan juga diukur dengan skala Likert. Kemudian pelatihan X2. Indikator pelatihan menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2012 adalah jenis pelatihan, tujuan pelatihan, materi metode yang digunakan, kualifikasi peserta, dan kualifikasi pelatih juga diukur dengan skala Likert. Kemudian tunjangan kinerja X3 menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Republik dan Reformasi Birokrasi Indonesia nomor 63 tahun 2011 tentang pedoman penataan sistem tunjangan kinerja pegawai negeri untuk mengukur kinerja pegawai adalah yang pertama, efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Yang kedua, equal pay for equal work. Pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. Juga diukur dengan skala Likert. Kemudian komitmen organisasi. Menurut Mutiara pada tahun 2004, indikatornya ya adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Juga diukur dengan skala Likert. Adapun instrumen penelitian, pengelolaan data dalam analisis ini menggunakan program software Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 26 untuk analisis data, sedangkan penyajian datanya dengan menggunakan tabel dan statistik. Untuk memenuhi persyaratan instrumen penelitian, maka dilakukan uji kualitas dan uji reliabilitas. Metode ini menggunakan analisis regresi linear berganda, selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis meliputi analisis regresi berganda, koefisien determinasi R2, dan uji T. Adapun teknik analisis data, uji asumsi dan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik antaranya ada uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heterogenitas, dan uji autokolerasi. Kemudian regresi linear berganda akan melakukan uji rekognisi dan uji interaksi atau MRA, uji parsial, atau uji statistik P, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Model analisis regresi, model pertama adalah di mana Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2, dan beta 3 dikali X3 ditambah E. Dan model kedua adalah di mana Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta 4 dikali Z ditambah E. Dengan model 3 di mana Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta 4 dikali Z ditambah beta 5 kali X1 kali Z ditambah beta 6 X2 kali Z ditambah beta 7 X3 kali Z ditambah E. Dengan keterangan di mana Y sama dengan kinerja karyawan, X1 adalah kepemimpinan, X2 adalah pelatihan, X3 adalah tunjangan kinerja, dan Z komitmen organisasi, alfa adalah konstanta, dan beta adalah koefisien regresi, dan I adalah error term. Demikianlah mini proposal tesis yang penulis presentasikan untuk mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Syahrizal, dan kepada teman-teman juga dimohon masukan dan saran atas mini proposal yang telah penulis presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.